ada satu waktu nanti dia akan ikut sholat. Itu kalau teman baik kita, artinya teman kita, jangan ditinggalin. Tentang anak-anak muda nongkrong tapi gak sholat. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman sekalian terkhusus bagi yang nanya. Kita itu akan melalui fase-fase di dalam dakwah. Dulu ketika saya masih baru masuk Islam, ketika saya masih memandang semuanya hitam dan putih, sepertinya semua itu masih bertumpu pada diri saya. Kalau saya gak suka, saya gak mau. Semuanya saya. Di masa-masa itu, ketika saya ketemu orang di kajian saya gak kerudungan, saya pernah terjadi. Saya mau datang isi kajian, pas saya mau ngisi kajian itu ada orang gak kerudungan duduk di situ. Apa tahu yang saya bilang? Saya bilang sama panitia, minta mbaknya pakai kerudung dulu atau saya gak akan mulai kajian. Ngeri gak? Ngeri ya, karena semuanya berbasis pada saya. Tapi kemudian seiring dengan kemudian ketika kita sudah dakwah, lalu kemudian memahami manusia, kita jadi ngerti satu cara pandang yang berbeda. Apa cara pandang yang berbedanya? Saya jadi ngerti, oh ternyata orang gak kerudungan itu lebih beban daripada orang gak kerudungan ketika masuk ke majelis. Bener gak? Bener? Dia pasti beban, solihah semua nih. Gua doang nih gak solihah. Apalagi ibu-ibu tiba-tiba ada yang ngeliat, siapa tuh ya? Iya kan ya? Terus bisik-bisik, kayaknya orang gak diajarin. Iya kan? Itu beban loh bagi dia. Jadi berada di kajian itu bagi dia beban banget. Ketika dia gak kerudungan, itu pertama, berarti dia sudah beban. Yang kedua, niat dia dari rumah sudah datang ke sini, lalu kemudian dia mau dengerin kajian, itu sesuatu yang saya hargai. Yang ketiga, siapa yang bisa berubah kalau gak pernah dengar informasi yang benar? Bisa dipahami gak maksudnya? Lah Ummu Ali lah istri saya aja ketika pertama kali ke IPB gak kerudungan. Ketika sampai ke IPB ngekos lah tuh, katanya di mana? Dekat Tugu Kujang tuh. Dekat Tugu Kujang, terjebak di jalan yang benar. Bogor ini kan begitu kan ya, lebih islami daripada kota-kota lain kan itu kan ya. Nah ketika ngekos ternyata katanya teman-teman kosannya semuanya solihah. Dari situ dia baru ngerti, oh kerudung itu wajib ya. Gak cuma pas maulid, gak cuma pas tahlilan, gak cuma pas sholat. Karena ngertinya dia begitu. Bisa dipahami? Gimana kalau seandainya istri saya tuh Ummu Alilah datang pas saya sudah jadi ustadz tuh. Kalau dia gak kerudungan keluar dulu. Kerudungan lu baru aku mulai kajian. Kira-kira dia sebel atau pakai kerudung? Bisa-bisa dia gak mau datang kajian lagi. Berarti cara dakwah kita mempengaruhi penerimaan orang terhadap kita. Dari situ saya baru memahami Gus Baha bilang kita gak akan pernah bisa dakwah sebelum kita bisa santai ngelihat orang maksiat. Oke, hati-hati ya. Bukan kita itu memaklumi orang maksiat, bukan. Tapi santai ngelihat orang maksiat, karena kita tahu maksiat dia itu adalah karena dia nggak ngerti, dan tugas kita untuk buat dia ngerti. Maka seorang ayah, seorang suami yang baik, seorang pendakwah yang baik, dia bukan nyalain orang ketika orang belum baik, tapi dia nyalain siapa? Dia nyalain dirinya sendiri. Itu sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah begitu ditolak di Taif, yang disalahin adalah, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau atas kurangnya strategiku dan lemahnya diriku dalam melakukan dakwah. Bukan dia katakan memang batu nih orang semua, enggak gitu kan. Tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena ketika dia menyalahkan dirinya sendiri, dia akan cari cara yang lain supaya orang mau untuk mendengarkan dakwah. Oke, balik lagi ke sholat. Dulu begitu ada orang gak sholat, gak mau saya temenin tuh. Karena kenapa? Alah, kata Rasulullah, seorang akan dinilai daripada teman-temannya. Pada gak sholat gini, apa artinya gua? Gua berarti juga termasuk kayak lu dong, maksiat mulu. Dah, gak usah temanan sama orang gak sholat. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, ya contoh ya, apakah sekarang tongkrongan saya semua sholat? Pertanyaannya, tongkrongan saya sekarang gak semua sholat. Dan kadang-kadang saya harus membersamai mereka. Di titik itulah ada fleksibilitas yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Makanya sholat zuhur itu dari azan zuhur sampai azan, jangan pas azan asar ya. Dari azan zuhur sampai sebelum azan asar.
itu kemudian waktunya. Karena terkadang kita menemukan orang-orang yang kita dakwai belum sampai di titik itu. Lihat ya, kalau kita ketemu dengan orang yang tongkrongan dan kita bilang, bro sholat yuk, dia bilang gue titip absen ya, misalnya kayak gitu ya, misalnya lu aja dulu, gue nanti belakangan aja. Itu kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi, nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena kenapa? Sholat, ingat baik-baik, kita udah belajar ya dalam To Be a Better Family. Sholat adalah hasil jiwa-jiwa yang sudah beriman. Jadi bukan penyebab. Sholat bukan penyebab. Iman yang membuat orang sholat. Berarti harus kita harus tahu berarti yang masalah adalah apa? Keimanannya. Itu dulu tuh yang kita harus urusin. Dan kita nggak akan bisa membenahi keimanan orang kalau kita nggak punya chance untuk dia percaya. Paham sampai di sini? Berarti saya ya, na'udzubillahi min dzalik, saya juga senantiasa beristighfar pada Allah. Ada beberapa orang nih yang lagi saya benahi nih, yang belum mau sholat. Ketika misalnya saya sholat, yuk kita sholat yuk. Wah nanti aja lah saya sholat, nanti aja. Ya udah kita sholat di depan dia. Gak apa-apa. Udah sholat di depannya. Ada satu waktu nanti dia akan ikut sholat. Itu kalau teman baik kita, artinya teman kita, jangan ditinggalin. Dan juga contoh misalnya, kalau andaikan memang ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk fleksibel, tidak sholat tepat waktu, mudah-mudahan Allah maafin kita kalau ada alasan yang tepat. Ini serius, karena gak senantiasa. Kalau andaikan kita tidak fleksibel, itu nanti jadi mudorot ketika ada orang yang belum siap. Bisa difahami sampai di sini? Contoh ya, kita lagi ngobrol-ngobrol nih, tongkrongan nih misalnya, sholat Allahu Akbar, sorry bro ya, gak sholat. Pertanyaannya, apa di kepala orang? Jadi orang Islam taat tuh gak enak ya? Paham gak sih maksudnya? Kita lagi ngobrol nih bro, kita lagi ini nih bro, kita lagi rapat nih, atau lagi apa? Kita gak asik ya. Jadi dalam pikiran dia tuh dia gak mau jadi sholat karena kelakuan kita. Bisa dipahami? Tapi jangan sampai kita ninggalin sholat juga. Karena pasti nanti ada tarikan setan, kita juga ikut mereka. Gak enak, lama-lama kita juga ikut gak sholat. Kalau kita ikut gak sholat, itu tidak benar. Maka yang paling bagus adalah tadi kita coba untuk fleksibel selama kita masih taat pada Allah. Di dalam Islam apalagi para pendakwah itu berlaku hard on yourself, easy on others. Jadi kalau mau keraslah pada diri sendiri. Kalau kita lagi sendirian dengar azan, pergilah langsung ke masjid. Kalau kita kemudian lagi malam hari, bangunlah sholat tahajud. Tapi bermudah-mudahlah pada orang lain. Saya ketemu banyak banget orang di zaman-zaman sekarang, 3 tahun terakhir ini. Ada orang sholat yang terakhir kali sholat SMA. Ada orang yang terakhir kali puasa ketika dia masih kuliah, gitu kan ya. Dan kita kan gak bisa langsung ngomong pada mereka, yuk kita Ramadan yuk. Ramadan tuh ya, lihat ya, dari awal pagi-pagi sebelum nih subuh nih, lu baca Quran dulu nih. Nah baca Quran tahajud, bisa juga lu gabungin tahajud sama Quran. Setelah itu sahur, setelah sahur lu kemudian jangan tidur lagi, karena tidur setelah subuh itu makruh. Maka kemudian lu zikir kayak, lu baca Quran lagi kayak. Setelah itu lu kemudian datang ke kajian masjid, lalu kemudian siang lu itikaf di masjid. Setelah itu malam lu taraweh. Setelah itu lu kemudian ikut kajian lagi. Setelah itu baca Quran lagi, 1 hari 1 juz ya. Dia bilang mendingan dosa puasa lah. Paham gak sih maksudnya? Kalau itu terlalu berat bagi dia, itu dia gak akan lakukan. Maka kita harus membuat sesuatu tuh, bisa ya. Contoh, ini kejadian nyata. Ada yang nanya sama saya. Setelah kemudian, saya punya banyak teman-teman yang gak sholat, yang mereka muslim. Setelah kita ajak ngobrol, mereka bilang gini, Ustadz, boleh gak tarawehnya saya online aja? Karena malu. Jadi malu untuk datang ke masjid. Nah orang kalau nggak pernah datang ke masjid, itu datang ke masjid malu, gitu kan ya. Saya bilang gini, boleh, tapi kamu nggak dapat pahala berjamaah. Tapi boleh. Oke. Terus nanya lagi, Ustadz, kalau sholat itu emang kita harus baca semuanya? Kalau kamu cuma bisa baca Fatihah aja, baca Fatihah aja. Udah yang lain bisa di skip asal kamu baca Fatihah. Bisa dipahami ya? Oh kalau gitu mah gampang. Nah itu yang saya mau dengar tuh. Itu kata yang mau saya dengar. Kalau itu mah bisa, itu mah gampang. Cuma Fatihah doang saya tahu. Karena ternyata di kepala mereka jadi muslim tuh sulit. Paham gak sih maksudnya? Mau sholat tuh harus paham. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, at-tahiyatul dan segala macam. Udah itu nanti aja. Yang penting kamu sholat dulu. Yang penting, oh ini bisa ya. Nanti besok-besok ditambah. Surat-surat pendek apa? Ya kul sih bisa. Pakai itu terus. Memang boleh Ustaz? Gak apa-apa. 4 rakaat pakai itu terus. Ya kan cuma 2 rakaat doang. Gak apa-apa Ustaz. Gak apa-apa. Akhirnya dia mulai dengan cara seperti itu.
Kan kita jadi seneng kan. Yang penting membuat mereka terjangkau dulu keislamannya. Andai kan pas masuk Islam, saya sudah bayangin saya kayak gini, ya nggak mungkin lah, berat banget bagi saya kan gitu kan ya. Maka kita mudahkan dulu untuk semua orang. Kata Rasulullah, permudah bagi semua orang. Permudah manusia, jangan dipersulit. Dan ini adalah salah satu hadis yang Rasul sampaikan ketika ada sahabat Rasulullah namanya Mu'adz bin Jabal mimpin sholat, itu panjang ayatnya. Jadi pahami, itu panjang ayat-ayatnya. Tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, alif lam. Nah, belakang bisu tuh udah tuh. Ya alif lam mim. Paham gak sih maksudnya? Besok-besok biar gimana? Jangan sholat di Al-Muttaqin lama. Paham gak sih maksudnya? Nah kita tuh harus tahu jamaah kita tuh kayak apa. Jadi kalau jamaah di Masjid Al-Muttaqin contoh, banyakan sepuh-sepuh harusnya dibilang sama imamnya, cari sesuatu yang jamaah suka dulu. Tapi Ustadz bukannya di Ramadan kita harus menambah. Boleh, tapi bagi yang pro, maka buatlah tarawih pro. Kan boleh kan tarawih lebih daripada sekali kan. Nah buat tarawih pro, buat ibu-ibu yang gak pro, yang masih banyak kerjaan, tarawihnya cukup misalnya segini aja. Bagi yang pro 1,5 juz boleh, 1 juz boleh. Nah jadi supaya Islam itu menjadi kemudian pas bagi semua orang. Jadi flexibility ketika dakwah itu penting juga. Tanpa mengurangi kita juga mau taat kepada Allah. Artinya ingat ya, dakwah itu lebih banyak ditolak karena caranya, bukan karena kontennya. Nah kita mencoba untuk supaya jadi seperti. Nah pertanyaan, dosa nggak mas ketika nanti membiarkan teman-teman mas nggak sholat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita sudah ngingetin, kita sudah kasih tahu, dan niatan kita adalah memang meminta mereka untuk secepat-cepatnya sholat. Tapi ingat, begitu kita salah treatment, salah kemudian ngomong sama orang-orang yang gak sholat ini, mereka gak akan mau nongkrong sama kita lagi, dan kita kehilangan jalur sholat. Padahal jalur sholat itu yang gak boleh hilang, jalur dakwah, dan jalur dakwah itu yang gak boleh hilang. Gitu ya, ada yang lain saya. Insyaallah bagian daripada keimanan itu adalah ya tadi merasa bahwasanya ketika ada orang yang bermaksiat tapi kita mendahulukan cinta juga kepada orang-orang itu, dan itu adalah bagian keimanan, sayang tapi tetap mau menasihati. Nah terus menasihati, terus gimana caranya? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sholat itu sudah saya sampaikan adalah hasil daripada iman. Iman dalam bahasa kita sehari-hari artinya adalah percaya atau trust. Atau bisa juga diartikan iman adalah rasa cinta. Karena iman pasti akan menghasilkan rasa cinta. Contoh kayak gini ya. Nih lihat, kita gak usah ngomong Allah dulu deh. Kita ngomong dengan manusia dulu aja. Kalau ada seseorang yang benar-benar mencintai seseorang yang lain, atau benar-benar seneng dengan orang yang lain, atau benar-benar ngefans sama orang yang lain, itu tingkah lakunya pasti aneh-aneh. Dan saking aneh-anehnya itu kadang-kadang apapun yang dia pikir menyenangkan yang dia sukai pasti akan dia lakukan. Contoh, saya punya teman saya suka K-pop, jelas ya. Kalau tahu kan orang-orang yang idol ke K-pop itu ketika idol K-popnya aja ulang tahun itu ada perayaannya loh. Jadi ada Maulid Taehyung gitu, ada ada merayakan kelahirannya jin gitu misalnya. Serius. Jadi yang ulang tahun di jauh sana, yang ngerayain di sini. Yang itu artis-artis Ibu, Bunda. Bunda nggak tahu ya. Kalau Taehyung itu yang mirip saya lah. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi maksudnya itu dirayakan sama fans-fansnya. Artinya apa? Fans-fansnya itu mengira bahwasanya dengan melakukan kayak gini idolnya suka. Paham sampai di sini? Idolnya suka. Artinya setiap orang yang mencintai pasti akan melakukan sesuatu yang dia pikir yang dicintainya tuh suka. Misal laki-laki kalau sudah suka sama seorang perempuan misalnya, dia akan melakukan apapun yang dia pikir perempuan tuh akan suka. Misal minimal dibawain bunga, atau kalau enggak dibawain coklat, kalau enggak diajak makan, padahal dia enggak tahu kalau perempuan tuh maunya duit misalnya. Misalnya. Tapi kan dia pasti mau melakukan kan. Artinya itu kan sesuatu yang bersifat fitrah. Kita sebagai seseorang yang mencintai, cinta itu satu paket sama pengorbanan. Oke, saya ulangin ya. Cinta satu paket sama apa? Pengorbanan. Iman itu juga cinta. Maka iman satu paket dengan pengorbanan. Gak usah ngomong Allah deh. Ada orang yang tahu eksistensi misalnya dewa-dewa. Tahu dewa-dewa?
Misal ya, orang-orang Chinese percaya dewa-dewa, maka mereka melakukan persembahan kepada dewa-dewa. Orang Yunani percaya kepada dewa-dewa, mereka melakukan persembahan kepada dewa-dewa. Artinya harus ada sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka pikir itu dewanya suka. Paham sampai di sini? Berarti kalau ada orang bilang, saya mencintai seseorang, tapi dia tidak pernah berbuat sesuatu pengorbanan terhadap yang dia suka, itu berarti kita masih mempertanyakan cinta itu atau suka itu. Bisa difahami sampai di sini? Oke, dalam kasus tadi berarti ada dua kemungkinan. Satu, dia benar-benar meyakini Allah itu ada. Yang satu dulu gini. Dia ngomong bahwasanya Allah itu ada, tapi gak benar-benar yakin bahwa Allah ada. Dan itu menyebabkan dia gak mau sholat. Yang kedua, dia yakin Allah itu ada, tapi gak mau sholat karena dia belum tahu bahwasanya kita berbuat sesuatu itu harus berdasarkan yang orang yang kita cintai itu, bukan versi kita sendiri. Misal, saya kasih contoh lagi. Punya ibu dan bapak? Punya. Sayang gak sama mereka? Sayang. Saya sayang juga sama ibu dan bapak saya. Kemarin mereka kemari ke Bogor. Ketika mereka ke Bogor, saya bilang sama bapak ibu saya, papi mami mau pergi kemana? Ya kan ya? Mereka bilang, emang ada apa aja Lik? Saya list 5 restoran yang mereka saya minta pilih mau yang mana. Jelas sampai di sini? Karena kalau saya bilang, Mi, kita makan di sini aja. Berarti saya sok tahu kan? Siapa tahu mereka, tapi mereka suka mie. Ya siapa tahu mereka hari itu gak suka mie atau mau makan yang lain. Kan makanya saya tanya, mau yang mana? Kalau mereka sudah bilang, saya mau yang ini, maka apa yang saya lakukan? Jangan di sinilah, lebih baik di sini aja. Ini lebih murah dan lebih enak, enggak kan? Karena mereka sudah milih. Itu namanya pengorbanan. Maka pertanyaannya kepada orang-orang yang yakin Allah itu ada, lalu kemudian mereka nggak mau sholat, tanya, menurut Anda nyenengin Allah lalu seperti apa? Kan kalau Anda sudah tahu Allah itu ada dan Anda mencintai Allah, Allah yang menciptakan kita dan kita wajib menyembah kepada Allah, berarti harus ada yang kita lakukan nih. Nah menurut Anda apa yang kita lakukan? Saya punya temen yang kayak gitu, ini sudah level up nih. Menurut saya sholat nggak perlu, yang penting eling. Paham sampai di sini? Lalu saya tanya lagi, kamu yakin Allah cuma pengen kamu eling doang? Bukankah itu gak fair kalau kamu gak nanya sama Allah? Nah maka coba tanya sama Allah, Allah pengennya apa? Gitu kan ya. Nah maka kalau kita melakukan proses itu, kita jadi ngerti, oh kita mencintai Allah karena Allah sudah menciptakan kita, ngasih kita semuanya, termasuk hidup kita, nafas kita, termasuk ketika kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, masih bisa makan, minum dan seterusnya, itu atas izin Allah. Maka kita coba tanya kepada Allah, ya Allah, kalau aku pengen berterima kasih, kalau aku pengen berjumpa dengan engkau nih, atau aku pengen melakukan koneksi dengan engkau, kalau aku mau mencintai engkau, gimana caranya ya Allah? Maka Allah bilang, wa aqimis shalah li dzikri. Kalau Anda mau mengingat aku, sholat. Jelas sampai di sini? Berarti itu maunya siapa? Enggak nebak-nebak kan? Allah yang nyuruh kita sholat. Kalau kalian mau ingat aku sholat. Jadi gini ya, ingat sholat itu bukan ini. Kamu hamba ya, sholat. Enggak gitu. Cerita di dalam Islam adalah gini. Aku adalah hamba Allah. Gimana caranya agar Allah ridho sama saya? Ibu-ibu punya pembantu. Pembantu itu hanya bisa dikatakan pembantu kalau dia ngapain? Bantu. Ya kan ya. Nah tapi cara bantunya itu sesuai bos atau sesuai pembantunya? Bosnya sudah ngomong nih, pembantu 5 hal yang kamu harus lakukan pada hari ini. 1, bersihin kaca. 2, bersihin WC. 3, nyuci. 4, nyetrika. 5, apa lagi ya? Cuci piring. Oke. Tiba-tiba kita bilang seharian ya, oke. Sorenya majikannya datang. Piring belum dicuci. Baju-baju numpuk. Kaca-kaca bersihinnya setengah. Apalagi tadi? Ya semua 5 tadi gak ada yang beres tuh. Kita tanya, pembantu, kok gak selesai semua ini? Pembantunya bilang, tapi saya masak. Ada 9 menu. Enak-enak semua, juragan. Tapi yang saya suruh, iya tapi saya masak nih. Gimana nih? SP, pecat, atau kita marahin? Semuanya. Karena yang kita suruh gak dilakukan, yang kita gak suruh malah dilakukan. Paham sampai di sini? Nah itu adalah di dalam Islam. Jadi pembantu tuh ngomong, wahai majikan, kamu maunya apa? Aku penuhi.
itu di dalam Islam, bukan Allah yang nyuruh kita yang pengen sholat. Makanya lihat ya, lihat baik-baik. Sholat itu tidak dikasih pada semua orang. Bisa dipahami sampai di sini? Cuma di dalam Islam, ketika kita sholat kita boleh minta sama Allah. Di nabi-nabi sebelumnya, umat-umat kalau mau minta harus lewat Rasul. Kita boleh bypass kepada Allah. Maka sebenarnya sholat itu bagi orang punya masalah itu dinanti-nanti. Cuman kan kadang-kadang kita nggak pernah punya masalah kan? Atau ketika punya masalah kita ngarep ada yang lain kan? Pernah punya masalah? Saya serius merasa punya masalah, dan sebagai manusia normal serius saya itu ngarep-ngarep sholat ketika punya masalah. Kapan lagi bisa lapor pada Allah? Nah, cuma boleh lapor 5 kali sehari, cuma bisa minta 5 kali sehari, ngingetin Allah, ya Allah saya punya masalah nih ya Allah, saya mau ngingetin aja nih, saya punya masalah gimana caranya, karena ini gak selesai nih kalau gak karena Engkau ya Allah. Maka kita ngarep-ngarep sholat kan, begitu punya masalah Anda tambah sholat, ada sholat tahajud. Pertanyaan saya sederhana, bagi orang yang mencintai Allah atau yakin Allah itu ada, gimana caranya kemudian dia bisa mengekspresikan cinta dia kepada Allah? Kadang-kadang ada orang bilang, saya sudah sedekah Ustaz. Masalahnya Allah gak minta sedekah itu. Allah mintanya yang pertama sholat. Karena Allah bilang gini, nih kerjaan kalian, kalau Anda mau menghamba kepada saya, Anda sudah tahu kenapa Anda menghamba pada saya? Tahu ya Allah. Kalau Anda mau menghamba pada saya, seolah-olah Allah bilang adalah yang pertama sholat dulu. Kalau sholatmu gak selesai, aku gak melihat kerjaanmu yang lain. Masalahnya itu. Dan bukan hanya itu lagi sih sebenarnya. Bagi saya secara pribadi, sholat itu sudah kayak ya curhat sih sebenarnya. Orang kita, aduh gini deh. Anda ketemu dengan bos Anda dan kerjaan Anda punya banyak masalah. Anda milih mana? Lebih sering ketemu bos atau ketemu bos sebulan sekali? Karena lebih cepat nyelesain masalah. Kalau kita yakin begitu. Kemungkinan ketiga, zaman dulu ada beda antara Rob sama ilah. Rob adalah Tuhan, Rob adalah pencipta, Rob adalah yang mengadakan kita. Tapi ilah adalah sesuatu yang disembah. Bisa jadi kayak zaman dulu ada orang meyakini Allah ada tapi gak mau menyembah Allah. Nah bisa jadi itu juga. Jadi kuncinya adalah iman. Jadi imannya ditata dulu, Allah itu ada atau tidak, mencintai Allah dulu. Sholat adalah ekspresi cinta orang kepada Allah. Jadi jangan nyuruh orang sholat dulu. Apalagi menyuruh-nyuruh orang sholat, itu gak boleh. Paham maksudnya? Menyuruh-nyuruh orang sholat gak boleh. Orang sholat jangan disuruh-suruh maksudnya. Enggak, itu guyonannya, ini bingung semua nih. Masa orang lagi sholat disuruh pergi beli, jangan. Orang lagi sholat disuruh misalnya nyuci, jangan. Jangan menyuruh-nyuruh orang sholat.